pada hari ini, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa berkumpul kembali beribadah. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Berkati guru-guru sekolah minggu kami dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan dilakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Berkati Bu Nuning yang akan menyampaikan firman-Mu, juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami memahami firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kami yang sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi pagi hari ini. Gimana kabar semua? Pasti luar biasa, karena Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Nah, pagi hari ini Bu Nuning mau cerita tentang sebuah judul firman Tuhan yang mau Bu Nuning kasih judul Dikenal Karena Perbuatannya. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mendengar Rafa membacakan sebuah ayat di dalam Kisah Para Rasul. Berapa tadi? Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-13. Bercerita tentang seorang yang bernama Saulus. Di sana digambarkan Saulus ini terkenal dengan segala kejahatannya. Saulus waktu itu terkenal suka menyakiti umat Tuhan, suka menyiksa, menganiaya jemaat Tuhan. Sehingga banyak orang takut terhadap Saulus. Sampai Ananias, murid yang diutus menemui Saulus pun merasa takut karena Saulus terkenal dengan kejahatannya. Gimana sih jahatnya Saulus waktu itu? Coba kita lihat video berikut ini. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi, ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Nah, kita semua sudah lihat kan cuplikan video tentang Saulus yang menggambarkan betapa Saulus ini adalah orang yang jahat, yang ditakuti oleh banyak orang. Seperti saat ini Bu Nini mau kasih contoh nih,
di sekolah, di sebuah kelas dibentuk sebuah kelompok terdiri dari 5 orang anak. Didi, Nanda, Andi, Nina, satunya Ayu. Nah, mereka ditunjuk menjadi satu kelompok. Tetapi si Andi ini berbicara kepada Nanda. Dia bilang, Nanda, aku gak mau campur sama si Didi itu deh. Karena dia kan suka ganggu, suka jahatin anak-anak, suka jahilin teman-teman. Dia suka gak baik sama kita semua. Nah, ternyata bukan hanya Andi yang merasakan seperti itu. Teman-teman sekelompoknya pun, aku gak suka sekelompok sama dia. Dia tuh loh jahat. Dia tuh loh gak baik. Sikapnya tuh loh sering menyakiti. Nah, di sini dicontohkan bahwa ada seorang yang terkenal juga karena perbuatannya yang jahat, yang suka menyakiti teman-temannya. Nah, adik-adik, kita mau dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang dikenal karena kejahatannya atau kebaikannya. Ya, siapa yang mau terkenal tapi terkenal karena kejahatannya? Enggak mau pasti ya. Kita semua mau dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang orang mengenal kita itu karena kebaikan kita. Nih, Bu Nuning punya satu lagi contoh video. Kebalikan dari video yang pertama tadi. Kita lihat yuk. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, kita sudah lihat lagi contoh yang berbeda dari video pertama tadi. Siapa di sini yang mau mencontoh seperti video yang kedua tadi barusan? Pasti anak-anak Tuhan di sini mau dikenal karena kebaikannya. Ketika kita dikenal karena kebaikan hati kita, kita dikenal karena kemurahan hati, kelembutan, suka menolong, suka membantu, suka berbagi, atau suka melakukan hal-hal yang baik, secara tidak langsung nama Tuhan itu kita permuliakan. Orang mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Karena itu adik-adik, kita mau saat ini menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang kita semakin hari semakin belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Mau semua kan? Pasti mau. Anak-anak Tuhan Sekolah Minggu GPD Getsemani adalah anak yang
dengar-dengaran anak yang manis, sehingga kita mau dikenal sesama kita, terlebih lagi kita dikenal Tuhan sebagai anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita mau lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan kami pengertian untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dikenal karena perbuatan baik kami. Sehingga lewat sikap kami sehari-hari, perbuatan kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi teladan di sekeliling kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati pertumbuhan kami, berkati juga pelayanan kami Tuhan. Kami mau tumbuh menjadi anak-anak yang semakin kuat di dalam Engkau. Terpujilah namamu Bapa, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, Bu Nuning mau kasih refreshing sedikit ya. Ada kuis di sini, boleh dikerjakan, dicari jawabannya lewat Alkitab, atau tanya sama mama atau sama papa, boleh. Oke, sekian sekolah minggu pagi hari ini. Shalom, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati.